Oke, baik, kita mulai aja. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Dengaran Bu? Suara Siap, terdengar jelas ya Bu. sebaiknya. Oke, sambil Jelas Bu. ya. Oke, selamat berjumpa ya pada mata kuliah. Sebenarnya ini melanjutkan sesi setelah UTS ya, karena yang kemarin sudah dengan Pak Eko Budi Santoso. Jadi mata kuliahnya adalah teori dan terapan manajemen strategis dan perencanaan pembangunan. Nah, di sesi manajemen strategis 7 pertemuan sebelum UTS itu sudah diisi oleh Pak Eko. Kemudian untuk sesi setelah UTS itu adalah mengenai perencanaan pembangunan. Nah, itu menjadi ininya saya gitu ya, kewajiban saya untuk mengisi atau mengampu di setengah semester berikutnya. Ya, mungkin sebagian sudah mengenal ya, tapi mungkin ada juga yang kita belum saling kenal. Jadi nama saya Etin Indrayani, alamat email ini dari Mas Satria. Kalau sekarang itu kita memperkenalkan diri tidak hanya nama ya, tapi juga alamat email, kontak gitu ya. Apalagi di era pandemi seperti sekarang, ini menjadi penting banget gitu ya. Nah, kalau alamat saya di kampus Jatinangor di depan Wisma Palapa persis. Jadi mungkin kalau sering lewat situ ya ini ya. Kemudian biasanya kita juga memperkenalkan profil ya. Profil publikasi gitu ya. Kalau dosen itu kan link publikasi, ada profil di Google Scholar, ada profil di Akademia Edu, ada profil di ResearchGate gitu ya. Atau ada juga profil di Scopus misalnya ya, atau di Pablon atau WOS ya. WOS itu adalah Web of Science Researcher ya. Dan sekarang juga Research Brain itu juga memperkenalkan dan mewajibkan kita juga ya untuk membuat profil di Sinta ya, Sinta dan Garuda. Jadi kalau ID itu sekarang banyak banget ya, ada ID, Scopus ID, Web Researcher ID, Pablon Number. Nah, biasanya kita mencari orang itu dari ID-nya aja gitu ya. Sebenarnya apa sih bidang yang dia geluti gitu ya, terutama terkait dengan publikasi. Oke, baik, sebelum kita mulai kita polling dulu ya, sebentar. Kita polling jadi buka alamat menti.com. Kodenya ini ya. Jadi saya langsung buka aja menti.com. Kodenya tadi berapa ya? Oke, ini ya. Go to www.menti.com, kemudian gunakan kode 69262149. Jadi menti.com ya. Nah, kemudian silahkan saya ingin tahu nih ya, sebagai pertemuan awal ya, untuk mendapatkan gambaran. Nah, gambarkan perencanaan pembangunan di Indonesia dalam 3 kata. Menurut opini Bapak dan Ibu semua ya, peserta mata kuliah perencanaan pembangunan pada sore hari ini. Saya ingin mendapatkan gambaran awal mengenai perencanaan pembangunan di Indonesia dalam 3 kata aja.
Monggo bergabungnya ke www.menti.com, kemudian gunakan kode 69262149. Silakan. Sudah bisa bergabung? Mungkin bisa pakai HP. Tapi kalau HP-nya lagi dipakai buat ini. Tapi kan bisa ini dulu ya, ke ini dulu, ke Google. Halo. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Nah, Terdengar, Bu. ini sudah ada yang masuk, tapi baru satu. Perencanaan pembangunan di Indonesia indah, tertata, kokoh. Waduh, luar biasa nih. Ada yang di Bapeda nggak ya? Mungkin kalau yang di Bapeda tahu banget nih persoalan persoalan perencanaan pembangunan ya. Pembangunan yang terintegrasi. Ini mungkin terkait dengan tata kota kali ya. Indah, tertata, kokoh. Yang saya tanyakan lebih ke perencanaan pembangunan ya. Perencanaan pembangunan dengan dokumen-dokumen perencanaan gitu ya, kemudian bagaimana harmonisasi, sinkronisasi, keselarasan gitu ya, antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya gitu ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan kinerja pembangunan gitu ya. Kacau balau, aduh. Ini dari daerah mana nih ya yang kacau balau? Memajukan bangsa, terencana, terdistraksi, kokoh. Ya, ini masih satu-satu ya. Jadi tulisannya itu masih hurufnya sama besar gitu ya. Ini adalah polling menggunakan word cloud ya. Jadi biasanya kalau yang frekuensinya paling banyak dia akan memperlihatkan hurufnya itu akan lebih besar dari yang lain. Gitu. Baru tiga frekuensinya. Nah kemudian selain ini ada dua ya ininya. Yang berikutnya itu ada terkait apa yang Anda harapkan pada kuliah hari ini ya. Jadi ada dua sebenarnya. Oke, sambil terus diisi ya, yang silakan bergabung dan mengisi. Jadi ada dua ini ya, ada dua polling ya, sebenarnya gambarkan perencanaan pembangunan di Indonesia dalam 3 kata ya, perencanaan pembangunan. Jadi ada 2 kata sebenarnya ya, perencanaan dan juga pembangunan. Nah biasanya perencanaan pembangunan di kita kan sebenarnya terintegrasi ya, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah ini sekarang sebenarnya lagi mulai ditata ya, mulai diinikan terkait bagaimana keselarasan, kemudian ya terkait dengan cascading, alignment gitu ya antara satu dokumen dengan dokumen perencanaan. Oke, sambil itu. Nah berikutnya saya akan sampaikan sambil terus ya, kalau yang belum mengisi polling silakan. Ada kesulitan nggak mengisi polling? Nggak ya? Yang penting tadi intinya dicatat. Ya? Kan kalau pakai HP Bu cuma bisa isi satu form Bu, selanjutnya tidak bisa Bu. Oh gitu ya. Ya, hanya sampai yang di 3 kata pembangunan dalam 3 kata Bu. Oh iya, karena mungkin tidak saya presentkan ya, mungkin harus nunggu saya presentkan. Tidak apa-apa, itu aja dulu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai rencana pembelajaran semester. Jadi walaupun ini sebenarnya setengah semester ya, karena setengah semester awal itu
sudah disampaikan kan, itu terkait dengan manajemen strategis. Dan manajemen strategis itu juga nanti punya keterkaitan juga yang erat dengan ketika kita terutama ketika menyusun dokumen perencanaan ya. Nanti nih saya share juga di grup ya RPS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut disampaikan RPS mata kuliah teori dan terapan manajemen strategis dan perencanaan pembangunan. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching. Pertama, sesi pertama manajemen strategis oleh Bapak Dr. Eko Budi Santoso, dan sekarang di sesi kedua setelah UTS adalah perencanaan pembangunan yang diampu oleh Ibu Edin Hidayat. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya tadi udah ya, sepintas sudah perkenalkan diperkenalkan. profil saya sebagai dosen pengampu pada mata. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang teori, konsep, dan peralatan analisis perencanaan pembangunan. Yang tentunya pada akhirnya diharapkan mampu mengidentifikasi dan menuliskan alternatif kebijakan pembangunan. Nah, berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah perencanaan pembangunan mendiskusikan mengenai teori perencanaan pembangunan, mengenali permasalahan pembangunan suatu negara atau suatu daerah, model-model analisis dan pendekatan yang digunakan, mengidentifikasi alternatif kebijakan pembangunan sesuai perkembangan lingkungan strategisnya. Kemudian metode pembelajaran dilakukan secara daring, baik sinkronus menggunakan Google Meet maupun asinkronus menggunakan Google Classroom. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajarannya berupa ceramah dan diskusi, studi kasus, praktek menggunakan model-model dan teknik analisis perencanaan pembangunan. Berikut pokok bahasan selama setengah semester yang terkait dengan perencanaan pembangunan, yaitu konsep dasar perencanaan pembangunan, model dan analisis perencanaan pembangunan, proses dan dokumen perencanaan. Ya, jadi ini adalah beberapa pokok bahasan kita ke depan ya. Mulai hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar perencanaan pembangunan, kemudian model dan analisis perencanaan pembangunan. Jadi model-model analisis ini baik berupa model kuantitatif maupun kualitatif ya. Kemudian proses dan dokumen perencanaan pembangunan. Jadi bagaimana proses penyusunan ya, dokumen-dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD gitu ya, Renstra, RKPD, Renstra PD ya, perangkat daerah atau OPD. Kemudian bagaimana sinkronisasi, harmonisasi, dan bagaimana kedudukannya gitu ya di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian juga kita akan bahas keselarasan ya. Jadi bagaimana nanti paling tidak nanti ada tugas ya. Tugas kelompok itu Bapak Ibu diminta untuk mengkritisi ya, mengkritisi. Mungkin tadi yang kalau tadi konsep awal pada saat tadi saya melakukan polling ada yang bilang misalnya kokoh, indah gitu. Apakah nanti setelah mengkritisi sesuai dengan konsep awal yang misalnya tadi digambarkan gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih misalnya antara dokumen yang sifatnya strategis ya, misalnya RPJMD dengan Renstra gitu ya. Nah selama ini apakah ada keselarasan? Apakah proses cascade gitu atau alignment? Nah kalau kami sudah beberapa kali melakukan penelitian ya di Jawa Barat saja gitu ya, itu banyak yang tidak selaras gitu ya. RPJMD-nya apa, kemudian di Renstra-nya seperti apa. Nah itu ada satu teknik yang namanya cascading ya. Cascading, bagaimana kita melihat keselarasan ya. Mulai nanti dari sasaran, tujuan, strategi, sampai kebijakan, program, dan kegiatan gitu. Apakah selaras gitu ya. Nah di dalam pencapaian misi itu keselarasan sangat penting. Dan biasanya pencapaian misi itu tidak hanya didukung oleh satu
OPD saja, tapi ada beberapa OPD yang terkait gitu ya. Misalnya kalau terkait dengan pariwisata, nah OPD 1 dan lainnya, nah itu kan harus saling dukung untuk pencapaian visi misi. Kemudian data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Jadi data ini sangat penting ya. Makanya pemerintah kan sudah salah satunya adalah sistem informasi pembangunan daerah. Nah, itu juga sudah digagas ya. Bahkan itu konsepnya juga sudah berbasis spasial keuangan juga ya. Pembangunan, data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Berikutnya adalah strategi sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pendekatan perencanaan pembangunan di beberapa negara, terutama perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan selanjutnya adalah perkembangan penelitian terkait dengan perencanaan. Ya, jadi kemudian strategi sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Seperti tadi kan persoalan pembangunan di kita salah satunya adalah disparitas ya. Disparitas itu baik antara rural dan urban gitu ya, antara perkotaan, pedesaan, antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur misalnya ya. Jadi itu adalah salah satu persoalan-persoalan isu-isu ya yang terkait dengan pembangunan di Indonesia. Kemudian pendekatan perencanaan pembangunan di beberapa negara. Nah, ini kita semacam benchmarking ya. Bagaimana sih? Karena perencanaan pembangunan itu adalah salah satu tools ya atau metode atau model yang banyak digunakan di negara berkembang ya. Nah, berbeda dengan di negara maju misalnya. Jadi ya perencanaan pembangunan di negara maju itu biasanya sifatnya sudah multidisiplin ya, sudah terintegrasi. Nah, agak berbeda mungkin di konsepnya di perencanaan pembangunan yang di negara-negara berkembang. Nah, ini kita akan benchmarking ke beberapa negara gitu ya. Nah, seperti apa sih perencanaan pembangunan, terutama negara-negara yang tidak jauh berbeda kondisinya dengan kita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan penelitian terkait dengan perencanaan pembangunan. Nah, ini kalau nanti seperti apa sih gitu ya penelitian-penelitian yang terkait dengan perencanaan pembangunan ya. Perencanaan pembangunan dikaitkan misalnya dengan jadi banyak nih ya, bisa terkait dengan politik, bisa terkait dengan administrasi publik gitu ya, bisa terkait dengan aspek ekonomi dan lain-lain. Nah, seperti apa nanti paling tidak ini buat gambaran ya, kalau misalnya tertarik untuk meneliti yang terkait dengan perencanaan pembangunan, apakah di pusat maupun di daerah, nah itu tahu gambarannya ya, gambarannya artinya posisinya seperti apa sih gitu ya, sudah sejauh mana orang meneliti dan topik-topik apa yang banyak diteliti gitu ya. Nah, biasanya kita melakukan mapping ya, mapping itu juga untuk melihat. Nah, biasanya kalau kita meneliti itu kan akan selalu dilihat riset gap-nya ya, posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Itu juga untuk melihat novelty biasanya ya, kebaruan penelitian kita dibandingkan penelitian yang sudah ada. Karena pada dasarnya penelitian itu kan untuk ini kan pengetahuan ya, untuk memproduksi pengetahuan. Jadi akan terus digulirkan dan saling terkait gitu ya dengan penelitian-penelitian. Nah, berikut adalah referensi yang digunakan. Referensinya baik yang terkait dengan e-book, electronic journal, ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Nah, ini terkait dengan referensi. Nah, apalagi kita situasinya pandemi seperti sekarang ya. Jadi rasanya buku atau jurnal gitu ya. Jurnal atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang terbaru ya. Yang relevan terutama terkait dengan perencanaan pembangunan. Nah, itu di-share dalam bentuk elektronik gitu. Nah,
Untuk buku e-book apakah dia berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia itu sudah saya share sebagian di Google Classroom. Tapi sebenarnya tidak terpaku pada apa yang sudah saya share. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggali lebih banyak, lebih dalam, karena mencari referensi itu kan nggak sulit ya. Sekarang banyak terbuka gitu ya. Baik itu dalam bentuk electronic book ataupun electronic journal. Nah itu banyak sekali. Jadi nanti tinggal, apalagi nanti kalau dikaitkan ketika kita membuat tugas. Saya berharapnya sih tugas itu ya nanti bakalah terutama bentuk kelompok itu juga siap dipublikasi gitu ya. Nah ini adalah beberapa buku-buku. Ini semua yang saya ini sudah saya share di Google Classroom ya. Nah e-booknya Buat Ibu. Tapi saya juga sertakan tutorial untuk meminjam atau mendownloadnya. juga Jadi kalau mau mencari yang lain silakan. referensi perkuliahan ini juga dipinjam dengan jurnal-jurnal, terutama publikasi-publikasi terbaru yang terkait dengan perencanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Tentu saja referensi ini tidak terpaku pada apa yang disampaikan di sini. Anda juga dapat mengeksplor dan menemukan lagi referensi-referensi lainnya sepanjang yang relevan dan terkait dengan perkuliahan ini. Ya ini ada banyak buku ya, banyak buku. Tapi ini sebenarnya kalau untuk kondisi sekarang itu kadang-kadang ketika kita menulis makalah itu aja paling tidak dia harus jurnal misalnya 60 ya, 60 or less gitu ya. Jadi 60, 50 gitu ya. Jadi nggak hanya 1-2 gitu ya, harus banyak referensi karena memang perkembangannya sangat cepat dan yaitu tadi untuk melihat Bagaimana posisi mencari dan penelitian. mendapatkan referensi. Nah ini yang tadi adalah sudah tutorial, disampaikan. tapi Anda bisa secara mendownloadnya secara gratis. ini saya juga udah share. Tertentu pada aplikasi-aplikasi yang tutorial Ini hanya penggunaannya kutipannya bisa aja. berikut ini. Jadi Atau ada Z Library. ada link-link YouTube di channel Kalau referensi untuk buku. mendownload itu ada Z Library. Kalau untuk meminjam itu ada Ipusnas, Sudah ya. ada juga Internet Archive. Ini biasanya buku-buku tua ya. Buku-buku tua kayak misalnya implementasi kebijakan, bukunya Edward Tree, kemudian buku-buku tua lah yang udah itu ada di situ, ada di Internet Archive. Anda dapat Nah ini kalau kita mau meminjam buku berbahasa Indonesia, aplikasi ini ini kita bisa bisa didownload berbasis desktop meminjam untuk di Anda Ipusnas ya. atau berbasis Kalau saya terus terang aja jarang ke perpustakaan, jadi selalu download ininya ya. buku-buku ini. Nah ini beberapa buku-buku yang saya pinjam dari Ipusnas ya, terkait misalnya perencanaan pembangunan daerah, Kembali kemudian kecuali pendekatan perencanaan pembangunan daerah, Anda bisa kini pendekatan baru ya. reservasi dan akan diberi notifikasi jika buku sudah available. Selamat mencoba ya. Berikut adalah bagaimana cara mudah dan cepat memanen artikel jurnal menggunakan aplikasi Publish and Perish. Publish or perish. Langkah pertama, download aplikasi dan Nah ini kita lakukan istilahkan instalasi. memanen karena kita bisa langsung dapat banyak ya. Publish or Perish disediakan oleh Harsim.com. Ini gratis untuk penggunaan non-profit atau pribadi. Silakan merujuk ke perjanjian lisensi pengguna akhir untuk syarat dan ketentuannya. Nah, pada informasi download, silakan klik link untuk mendownload sesuai dengan operating system pada laptop atau komputer Anda. Apakah menggunakan Windows ataukah Mac? Lakukan double klik, maka akan secara otomatis proses download akan dilakukan. Nah, pengembangan Publish or Perish ini dilakukan sejak tahun 2006 oleh seorang profesor bidang manajemen di Universitas Middlesex bernama Anne Will Harsim.
Software ini dijanjikan akan tersedia gratis selamanya untuk siapapun. Nah, setelah Anda masuk ke website harshing.com, nah kita dapat mengeksplor apa saja persyaratan-persyaratan atau requirement yang diperlukan untuk menginstalasi aplikasi ini. Perangkat lunak Publish or Perish tersedia untuk aplikasi baik Microsoft Windows maupun Apple Mac. Sebenarnya apa sih Publish or Perish itu? Publish or Perish adalah program perangkat lunak yang mengambil dan menganalisis citasi akademik menggunakan berbagai sumber data. Saat ini, Publish or Perish bisa menjangkau metadata termasuk Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science, data citasi mentah ini kemudian dianalisis dan dibuat metrik. Selanjutnya, mari kita mulai lakukan instalasi. Double klik aplikasi yang tadi telah di-download dan kemudian ikuti langkah-langkah berikutnya sampai proses instalasi selesai. Proses ini sangat mudah, hanya tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Setelah proses download selesai, kemudian kita akan masuk ke tampilan dashboard dari Publish or Perish. Ini adalah dashboard dari Publish or Perish. Pada dashboard ini kita bisa lihat bahwa metadata yang bisa kita cari melalui. Ya, jadi ini lagi tren banget menggunakan Publish or Perish ini. Jadi kita bisa mengakses dengan cepat ya, langsung ribuan artikel. Terutama kalau kita menggunakan mengakses dari kalau kita memilih Google Scholar misalnya ya. Bahkan di sini kita juga bisa melihat profil, karena sekarang kan para peneliti, para dosen itu kan wajib membuat profil di Google Scholar ya. Jadi biasanya kita melihat kepakaran, melihat peminatan bidang seseorang itu biasanya dari profil di Google Scholar-nya ya. Nah, itu juga bisa dari sini gitu ya. Kemudian juga kalau kita mau akses lewat Scopus gitu ya, tapi tentu saja kalau untuk Scopus karena dia biasanya ada tanda-tanda ya, ada tanda bintang. Kalau dia tidak pakai tanda bintang itu biasanya open access. Jadi itu bisa langsung di ini. Tapi kalau misalnya kayak Scopus, nah itu kan biasanya berlangganan. Nah itu kita bisa metadatanya ini, tapi kita harus registrasi dulu di Elsevier gitu ya. Karena Scopus itu kan pemiliknya adalah Elsevier, termasuk juga Web of Science dan lain-lain. Nah biasanya kalau kita lagi di bangku kuliah gini, kita akan banyak membicarakan referensi ya. Karena ini. Dari Publish or Perish. Oke, dilanjutkan. Pada dashboard ini kita bisa. Nah, biasanya saya akan memperkenalkan itu di awal perkuliahan ya. Melalui Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, dan nah, kita bisa mulai memasukkan kata kunci atau baik dari judul maupun keywordnya. Dan kita bisa batasi jumlah output dari artikel yang akan kita cari. Kalau menggunakan Google Scholar itu bisa sampai dengan 1000, tapi kita bisa batasi misalnya hanya 200 saja. Kemudian tahunnya juga kita bisa batasi hanya pada tahun-tahun terbaru. Misalnya di sini di input data dari 2015 sampai 2021. Selanjutnya kita tinggal klik share. Maka akan ditampilkan proses menampilkan artikel-artikel yang terkait dengan kata kunci ataupun judul yang telah kita ketikkan pada halaman dashboard tadi. Kita bisa menunggu sekitar beberapa detik atau menit untuk ya. Jadi ini prosesnya cepat banget ya. Jadi tadi sekitar 200 ya artikel yang saya inginkan. Walaupun maksimalnya kalau menggunakan Google Scholar itu bisa sampai dengan 1000 artikel kita pakai dalam satu kali pencarian. Nah, sekarang telah ditampilkan 200 publikasi yang siap disimpan lengkap dengan total citasi, jumlah citasi per tahun, serta H-index dan G-index. Selanjutnya kita bisa mulai memilih-milih atau
eh, me- membuka ya satu persatu output dari publikasi yang sudah kita peroleh. Jadi kita bisa membuka, pengecekan satu persatu publikasi yang kita peroleh, apakah berbentuk buku ataukah berbentuk jurnal. Tapi umumnya lebih banyak adalah publikasi jurnal. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita juga menemukan buku-buku, kemudian buku-buku yang tersedia juga di Google Book ya, atau publikasi lainnya, misalnya di ResearchGate dan lain-lain, atau di Akademi Edu dan lain-lain. Semua publikasi yang sudah terindeks oleh Google Scholar akan dapat ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang telah tadi kita masukkan. Ini saya contohnya kata kuncinya Silakan adalah dipilih perencanaan atau pembangunan. dicek mana publikasi yang betul-betul relevan dan kita butuhkan. Kemudian untuk menyimpan hasilnya silakan klik tombol Shift, klik kanan pada hasil, lalu pilih Self Result. Kita dapat memilih format RIS untuk memudahkan diimpor ke aplikasi Mendeley atau aplikasi Reference Manager kita. Ada yang Setelah sudah kita simpan, biasa maka menggunakan waktunya Mendeley? memasukkan hasil panen metadata referensi ini ke Mendeley kita. Klik aplikasi Mendeley di desktop, kemudian buatlah folder baru agar referensi yang sudah ada tidak tercampur dengan referensi yang akan kita buat baru dan memudahkan di dalam pengaturannya. Buatlah menggunakan tombol tambah folders di navigasi atau pilih create folder seperti pada tampilan berikut ini. Nah, sangat mudah bukan? Ratusan bahkan ribuan referensi dapat kita masukkan ke akun Mendeley kita hanya dengan beberapa menit saja. Silakan import ya file list yang tadi sudah kita simpan. Nah, ini adalah tampilannya, tampilan metadata yang kita import dari hasil panen kita di publish or perish. Selamat mencoba, semoga bermanfaat di dalam memperlancar tugas-tugas perkuliahan maupun untuk penulisan karya ilmiah akhir, baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Oke, ada yang sudah pernah menggunakan Mendeley sebagai reference manager? Biasanya Mendeley itu untuk menyimpan referensi yang akan kita gunakan ya, baik itu untuk mengerjakan tugas, untuk laporan akhir, skripsi, atau kita menulis artikel-artikel ilmiah lainnya. Nah, biasanya kita juga akan bisa membuat citasi dan juga bibliografi daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini juga untuk menghindari untuk menghindari similarity index yang tinggi. Nah, biasanya kan kalau kita sekarang itu kan kalau publikasi itu nggak boleh lebih dari 20% ya kemiripannya dengan tulisan orang lain. Nah, itu biasanya termasuk juga skripsi, tesis gitu ya. Kalau tesis itu berapa ya? Kalau skripsi itu mereka boleh ya sampai 30%. Itu kemiripan ya. Kemiripan itu cikal bakal ya, sebenarnya cikal bakal plagiarisme. Jadi biasanya salah satunya itu tadi kita menggunakan referensi-referensi yang jangan sekali-kali copy paste gitu ya, copy paste, tapi kita memang betul-betul ini dari sumber-sumber rujukan utama gitu ya. Karena dia ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan komentar terkait dengan rencana pembelajaran kita selama setengah semester, bukan satu semester ya. Karena kan setengah semester sudah berlalu, ini setengah semester berikutnya. Oke, kita cek dulu ini gambarkan perencanaan pembangunan di Indonesia hasil polling ya.
Ini kalau kita lihat word cloud-nya, tertata itu menjadi kata yang paling banyak di ini ya, dituliskan karena dia tulisannya paling gede. Ada tumpang tindih, ada apa ya, keselarasan, ada berkembang, ada estetika, tradisional, lain-lain ya. Kemudian kalau yang ini sekarang udah bisa dibuka atau belum? Yang ini sudah bisa dibuka atau belum? Siap sudah Ibu. Sudah. Siap sudah. Tapi kok belum ada isinya nih? Apa Bu, yang dari HP nggak bisa buka Bu. Ini? Mungkin bisa diisi. Nah, sudah ada yang mengisi. Berarti tunggu saya present dulu baru bisa. Ini kan tadi ada ibu yang bilang nggak bisa buka yang berikutnya gitu ya. Karena saya belum present mungkin ya. Karena sebelum saya present jadi belum bisa dibuka. Kok cuma satu yang bilang memenuhi jumlah presensi? Bener nih, jujur apa enggak? Jujur kacang hijau gitu ya. Oke, ya silakan diisi. Presensi kan juga penting ya kan. Tapi presensinya saya ingatkan kembali ya, sudah diisi atau belum? Link presensi. Siap sudah Bu. Oke, baik Bapak Ibu, ada komentar nggak? Ada komentar terkait tadi rencana pembelajaran semester, dan biasanya ketika saya meinikan rencana pembelajaran itu saya juga meinikan karena kan ada referensi-referensi yang terkait gitu ya. Karena yang namanya sumber pembelajaran itu bukan hanya dari dosen ya, kita juga sumber pembelajaran itu banyak banget, dan belajar sendiri itu jauh lebih ini ya. Jadi biasanya harusnya di ini kita lebih banyak diskusi ya, karena sumber-sumber pembelajaran itu banyak banget gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di konsep dasar perencanaan pembangunan. Sebagai topik awal dari yang terkait dengan perencanaan pembangunan ya. Jadi secara outline ini ada definisi perencanaan, teori perencanaan, jenis-jenis perencanaan, kemudian ada, karena perencanaan pembangunan itu kan sebenarnya terdiri dari dua kata ya, perencanaan dan pembangunan. Nah, masing-masing secara terminologi kita juga bisa ini, kemudian perencanaan pembangunan itu sendiri apa gitu ya, kemudian paradigma perencanaan pembangunan itu bagaimana, dan mengapa perencanaan itu penting dalam pembangunan gitu ya. Jadi biasanya perencanaan yang baik itu udah setengah dari gitu ya. Kadang-kadang kita kan sudah bilang seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan. Mungkin ada yang mau memberikan opini sebenarnya apa sih perencanaan itu? Nah, biasanya kita kan selalu merencanakan ya. Kalau di siklus PDCA, plan itu selalu di awal ya. Plan, do, check, action gitu ya. Jadi itu biasanya konsep quality ya, quality control misalnya ya. Jadi itu adalah siklus yang never ending proses gitu ya. Proses yang tidak pernah berhenti sepanjang dunia ini terus ini ya. Jadi biasanya kita melakukan perencanaan gitu ya. Kemudian apa yang kita rencanakan kita laksanakan. Kemudian ada proses monitoring, evaluasi, dan kemudian kan ada feedback untuk perencanaan improvement ya, perencanaan berikutnya gitu kan. Makanya selalu ada kata never ending process gitu ya, siklus yang tidak pernah berhenti. Kalau kata orang Jepang itu kaizen gitu ya. Jadi continuous improvement gitu ya, perencanaan perbaikan yang terus menerus ya. Jadi itu selalu kita awali dengan, dan perencanaan itu sering juga dikaitkan dengan
alternatif pilihan, dan ada unsur prediksi dan proyeksi ke depan. Kenapa? Apakah ada yang mau? Ini kan Bapak dan Ibu ini punya banyak pengalaman ya sebenarnya dengan tugas, dengan apa yang bahkan mungkin sering sekali gitu ya membuat perencanaan atau dokumen-dokumen rencana. Oke, silakan kita berdiskusi dulu sebelum saya lanjutkan. Apa itu perencanaan? Hasil dari perencanaan itu adalah rencana, ya. Perencanaan itu kata kerja atau kata benda? Halo? Kayaknya kalau siang-siang gini mungkin rodo-rodo ngantuk ya. Mas Satria, ketua kelas. Sudah berapa orang yang hadir sekarang? Siap, 18 tadi, Bu. Oh, Sampai sudah sekarang 18. Kecuali satu tadi yang cuti ya. Mas Satria itu mewakili 2 orang toh. Siap, Bu. 3 orang, Bu. Sama Oh, ini 3 tuyulnya orang. 2 orang, Bu. Iya. Oke, tadi apa? Siap izin, Ibu. Menurut pendapat pribadi saya, perencanaan itu sendiri adalah suatu proses berpikir, Ibu. Bagaimana kita membuat opsi-opsi atau step by step atau sebuah proses di mana kita membuat line atau guidance untuk menuju tujuan yang kita rencanakan. Sedangkan pembangunan sendiri itu hampir mirip dengan perencanaan, akan tetapi pembangunan di sini adalah bagaimana kita memupuk sesuatu hal tersebut agar tujuan yang sudah direncanakan tadi bisa berjalan dengan semestinya. Sedangkan kalau secara terstruktur, bahwa kalau kita melihat bahasa perencanaan pembangunan, mungkin kalau saya boleh menyampaikan pendapat pribadi saya bahwa sebuah proses atau tahapan yang perlu kita lakukan dalam kaitan kita mendorong suatu tujuan bersama itu untuk mencapai goal atau mencapai hal yang kita inginkan. Itu pendapat pribadi saya sendiri, Bu. Izin. Oke. Tadi saya sebenarnya bertanyanya itu baru perencanaan loh, tapi udah dijawab sampai perencanaan pembangunan. Luar biasa nih Mas Satria. Oke, ada lagi nggak yang mau berpendapat terkait dengan perencanaan? Ya, ada. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Nah, apa tadi udah Mas Satria sudah meinikan ya, sudah menyampaikan pendapat menurut Satria 2021. Betul toh, Mas? Jadi menurut Satria 2021. Nah, berikut kita akan bahas ya. Karena kita hari ini belajar konsep. Nah, kita bicara terminologi, termnya ya. Berikut adalah beberapa definisi perencanaan menurut para ahli. Nanti tinggal Mas Satria cocokkan ya dengan yang tadi sudah disampaikan. Jadi ini konsep perencanaan menurut para ahli. Nah, kalau menurut Friedman ya, tahun 1987 nih ya, perencanaan itu awalnya terutama di akhir abad ke-19. Dan pasca Perang Dunia Kedua itu berfokus pada aspek desain lingkungan fisik dan disebut sebagai tahap morphological conception of space. Nah, kalau ini lebih ke perencanaan tata ruang gitu ya. Ini kalau Friedman ya. Kalau Friedman. Nah, kemudian kebutuhan manusia itu sangat kompleks ya sebenarnya, sehingga perencanaan menjadi ilmu yang tergolong multidisiplin. Nah, hal tersebut menyebabkan kecenderungan perencanaan dikaitkan dengan aspek yang luas seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Nah, pandangan luas mengenai perencanaan ini terjadi pada tahun 60-an. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya ya, dan digambarkan oleh Taylor
sebagai pergeseran besar menuju sociological conception of space. Jadi ini masih kaitannya dengan ruang gitu ya. Kemudian perluasan dari perencanaan yang sifatnya multidimensi sering membuat perencana mengalami kesulitan di dalam memutuskan dan memilih perencanaan yang paling efektif. Nah, seperti tadi kata Mas Surya, ada sejumlah alternatif gitu ya yang biasanya yang harus kita pilih gitu ya, dengan berbagai skenario biasanya ya, dengan berbagai konsekuensi dan resiko misalnya. Nah, hal ini disinyalir oleh Friedman pada tahun 2003 di mana adanya anggapan bahwa teori perencanaan tidak ada gunanya dalam praktek. Nah, ini ada beberapa anggapan ya. Karena kurangnya pemahaman tentang teori perencanaan dan aspek multidimensial. Nah, biasanya kita lihat kalau perencanaan yang baik gitu ya, nah itu kan ada sejumlah asumsi juga ya yang harus. Tapi kemudian kalau misalnya sering sekali dilakukan adjustment, revisi gitu ya, dari apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Bahkan kadang-kadang yang jangka pendek saja 1 tahun itu bongkar pasang gitu ya. Nah, bagaimana tadi memunculkan alternatif-alternatif. Nah, itu kan ada sejumlah metode, alat analisis yang harus kita gunakan gitu ya. Biar supaya, nah ini kalau menurut Haley tahun 1997 menguraikan bahwa perencanaan di negara maju itu berkembang dari 3 tradisi besar, yaitu perencanaan ekonomi, manajemen pembangunan fisik, serta manajemen administrasi publik dan analisis kebijakan. Nah, dari 3 tradisi besar tersebut itu memperkuat pendapat bahwa di dalam teori perencanaan mempunyai sifat multidisiplin karena menyangkut fokus kajian yang berbeda-beda. Nah, maka itu kemudian perencanaan itu dilakukan secara terintegrasi gitu ya, holistik. Nah, pendapat Haley dengan Friedman itu sangat berbeda di dalam menjelaskan tentang sebuah perencanaan. Haley lebih menekankan sebuah multidisiplin di dalam menjelaskan suatu perencanaan, sedangkan Friedman itu lebih ke arah bahwa perencanaan menekankan berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan hidup masyarakat. Karena dia kan tadi pendekatannya space ya, ke ruangan. Nah, terlepas dari penjelasan mereka berbeda, sudut pandang satu sama lain. Jadi dia memiliki perspektif yang berbeda. Nah, sebenarnya mereka sama-sama melihat bahwa perencanaan memiliki sifat yang multidisiplin gitu ya. Meskipun nanti kalau di kita kan perencanaan ada sektor-sektor tapi harusnya saling terkait ya. Terutama nanti kalau dikaitkan tadi keselarasan ya, sinkronisasi. Kenapa ada kata-kata sinkronisasi, harmonisasi gitu ya. Kemudian keselarasan, alignment atau istilahnya kan cascade ya, and alignment. Jadi kalau misalnya tujuannya ada visi dan misi gitu ya, yang menjadi tujuannya, nah itu kan harus dicapai melalui tadi berbagai program kegiatan dari perangkat-perangkat daerah gitu ya. Dan ini kan harus saling terintegrasi ya, saling mendukung dari masing-masing aspek sektornya gitu. Nah, kemudian Conyers et al. Pada tahun 9 menjelaskan bahwa disiplin perencanaan di negara berkembang itu bergerak dari 2 tradisi. Kalau tadi kan 3 tradisi di negara maju ya. Jadi perencanaan fisik dan perencanaan pembangunan ekonomi yang berkembang sendiri-sendiri. Jadi parsial ya. Jadi pendekatan ekonomi gitu ya. Kemudian ada juga perencanaan fisik. Nah, menurut Masik, terjadinya perkembangan yang sendiri-sendiri tersebut karena pertama, negara berkembang itu mewarisi tradisi perencanaan dari penjajah. Nah, umumnya kan mereka yang baru merdeka gitu ya, yang sudah mengalami masa penjajahan yang cukup panjang gitu ya, yang pada masa itu memandang perencanaan fisik sebagai hal yang terpisah dari perencanaan pembangunan ekonomi. Kedua, setelah merdeka, kemakmuran ekonomi itu merupakan impian seluruh negara berkembang.
dan pola perencanaan pembangunan sektoral terpusat model Uni Soviet pada saat itu banyak diadopsi ya. Nah ini kemudian Kanier dan Hill. Jadi ini mungkin seperti apa tadi ya yang disampaikan juga oleh Mas Satria. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan. Nah ini secara terminologi gitu ya, secara definisi mengenai tindakan apa yang terbaik. Ya. Maka itu kemudian kan selalu ada alternatif ya. Alternatif, bahkan juga ada skenario-skenario kan, ada asumsi-asumsi untuk membawa perubahan-perubahan atau pengembangan dan bagaimana tindakan itu dilakukan ya. Tujuan perencanaan itu adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tadi ya, kalau tujuannya bahkan ya tadi ya pencapaian visi misi gitu ya, yang kemudian diturunkan menjadi sasaran, strategi gitu, yang diidentifikasi atau ditentukan sebelum pekerjaan dimulai. Maka itu dia disebut rencana ya. Sebelum itu kita harus lakukan lebih dulu ya, perencanaan ini harus dilakukan. Dan itu biasanya kan ketat ya mengatur. Nah, teori perencanaan, dalam teori perencanaan itu ada 3 hal utama yang perlu dipahami. Pertama, definisi ya perencanaan. Kemudian yang kedua adalah substansi. Apa yang akan direncanakan dan untuk siapa merencanakannya ya. Kemudian yang ketiga, normatif perencanaan, yaitu bagaimana dan apa alasan perencanaan yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli perencanaan. Nah ini kalau dari sisi teorinya ya. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup definisi perencanaan yang dikemukakan pada para ahli itu kan sebenarnya cukup luas ya. Walaupun tidak memperlihatkan juga adanya konsensus gitu. Nah dipandang dari sudut kegiatan dasar manusia yang terkandung di dalam tingkah laku manusia pada semua tingkatan masyarakat, perencanaan adalah suatu proses pemikiran dan tindakan manusia yang berorientasi masa depan. Nah, makanya selalu diproyeksikan dulu gitu ya. Biasanya ketika kita membuat perencanaan itu, apa yang paling pertama dan utama diproyeksikan lebih dulu. Karena dia merupakan dasar di dalam kita membuat perencanaan. Karena standar-standar itu akan mengacu kepada itu. Apa yang biasanya selalu diproyeksikan lebih dulu? Halo? Apa Pak Andre? Pak Andre yang dari Sekwan. Iya betul ya, dari Sekwan ya? Ada siapa aja ya? Pak Andre, saya buka HP juga sih. Ada Pak Andre, kemudian Ibu siapa? Yang kelihatan ini Ibu. Kemudian ditinjau dari sudut pilihan rasional. Nah, maka perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan di masa. Oh, tadi kan saya nanya ya, apa yang diproyeksikan lebih dulu biasanya oleh Bapeda dan juga BPS? Apa? Jumlah penduduk ya kan? Jumlah penduduk. Karena apapun perencanaan yang kita buat, pasti itu terkait untuk memenuhi gitu ya kebutuhan dan aktivitas dari penduduk ya kan. Apakah nanti terkait dengan rencana pendidikan, rencana di bidang kesehatan, ataupun rencana di bidang-bidang lainnya. Nah itu pasti kaitannya. Nah itu biasanya jumlah penduduk itu akan diproyeksikan lebih dulu. Kemudian ditinjau dari sudut pemecahan masalah atau problem solving. Perencanaan adalah
proses pemecahan masalah yang ditujukan pada jenis-jenis masalah yang sangat spesifik. Ya. Nah, Berry pada tahun 73 mengidentifikasi 4 model ya di dalam perencanaan perkotaan ini sebenarnya ya. Tadi yang kayak spasial, perkotaan dan wilayah. Tapi prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam perencanaan secara umum ya. Pertama itu adalah ameliorative problem solving. Yang kedua allocative trend modifying. Yang ketiga exploitive opportunity seeking. Dan yang keempat adalah normative goal oriented planning. Nah, apa aja model-model ini ya? Yang amelioratif ini perencanaan yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada dan cenderung hanya berorientasi pada jangka pendek. Sementara allocative trend modifying ini adalah perencanaan yang lebih berorientasi ke masa depan dan disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul yang akan datang. Tapi kemudian ada juga model exploitive opportunity seeking. Nah, ini adalah perencanaan yang sama sekali tidak mengidentifikasi permasalahan di masa mendatang, melainkan langsung melihat peluang-peluang baru yang muncul. Kemudian ada model normative goal oriented planning, itu perencanaan yang berorientasi ke masa depan dan mengidentifikasikan tujuan-tujuan jangka panjang dan negara. Model ini kemungkinan digunakan pada negara-negara yang berbentuk sentralisasi ya. Nah, kalau kita kan desentralisasi ya. Nah, ini ada perdebatan ya sebenarnya terkait dengan dikotomi pendekatan perencanaan. Jadi ada perencanaan rasionalitas, ada perencanaan berbasis proses dan konsensus. Nah, kalau yang pertama itu cara utama yang dikembangkan masyarakat dan para pemikir barat ya sejak zaman Renaissance. Rasionalitas itu dapat diartikan sebagai suatu cara ya memilih pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pendekatan rasionalitas itu sering disebut dengan pendekatan yang komprehensif. Sementara ada pendekatan yang berbasis proses dan konsensus. Nah, ini pada kenyataannya proses pengambilan keputusan adalah proses politik ya. Dan keputusan politik itu sangat ditentukan pada keseimbangan dan distribusi dari power ya melalui mekanisme voting misalnya ya. Nah, sifat komprehensif suatu perencanaan dapat dipenuhi dengan membangun partisipasi seluruh stakeholder agar didapat informasi yang lengkap dan dipahami bersama untuk kemudian dibangun keputusan terbaik. Nah, jadi ini melibatkan proses-proses politik ya dan konsensus. Nah, jadi ini ada partisipasi ya untuk setiap stakeholder. Ternyata udah azan ya. Ini lagi azan. Siap, Bu. Siap. Sebentar ya. Iya, Bu. Saya rumahnya dekat masjid, jadi kedengeran. Tapi Bu Melta hari ini nggak masuk ya? Siap, Ibu sedang melaksanakan tugas kuliah ya, Bu. Tugas UTS, Bu. Baru selesai. Oh, Izin. gitu. Oh, jadi ini sekarang lagi pada UTS. Siap, sedang UTS, Ibu. Izin. Oh, masih UTS toh. Siap, masih, Bu. Tugas, Bu, mengerjakan tugas, Bu. Izin. Oh iya. Saya juga nanti tugas aja sebagai pengganti UAS ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi tugasnya nanti harus sudah mulai dari, ya nanti saya share tugasnya apa. Tapi harus sudah mulai dicicil gitu ya. Mulai dicari referensi-referensi yang terkait. Seperti yang tadi sudah saya demokan ya kan. Yang terkait tadi bagaimana mencari referensi. Jadi kalau tadi kan Mas Satria pakai pendapat pribadi, tapi sebenarnya kalau di karya ilmiah itu kita mengacu ya pendapat atau mensitasi pendapat lain, tapi kemudian kita bisa melakukan sintesa atau analisis. Tapi tetap rujukannya adalah teori atau hasil penelitian terdahulu. Ya Mas Satria ya. Siap, Ibu.
Kalau yang dari Maluku siapa? Hadir nggak? Belum berkenalan. Siap, Saudara Rio Kopa, Bu. Oh. Purna IPDN? Siap, Purna, Bu. Di kelas ini semuanya Purna, Bu, izin. Oh gitu ya. Berarti kembali ke alma mater. Siap, Bu, karena tes di universitas luar nggak keterima, Bu. Mosok sih? Bayarnya mahal, izin. MTSP lebih murah gitu, Mas? Siap, tidak lebih murah, Bu, tapi lebih mudah dijangkau, Bu. Ya, nggak perlu meninggalkan tugas ya kan? Siap, Ibu, izin belajar, Bu. Ya, izin belajar atau tugas belajar. Siap, tugas belajar dari orang tua, Bu. Cita-citanya anaknya S2, Bu, izin. Iya. Alhamdulillah ya, orang tua selalu support. Derio, perkenalan sama Ibu dulu. Ya, belum memperkenalkan diri. Oh iya itu. Izin Bu. Ya, silakan Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu. Nama Muhammad Fitrawan Popa. Asal dari Kabupaten Pulau Morotai, Bu. Oh, saya pernah ke Morotai loh. Morotai Oh, ya, Bu. masuk salah satu destinasi prioritas atau super prioritas? Prioritas, Bu. 10 Prioritas. destinasi prioritas. Prioritas ya. Kalau kan ada beberapa juga yang masuk super prioritas, ya kan? Ya, Bu. Mandalika, Danau Toba. Kalau Danau Toba 2019 saya meneliti tuh, karena dia kan badan otorita ya, dikelola oleh badan otorita. Super prioritas. Nah itu pendekatannya sekarang pada pentahelik ya, untuk pariwisata. Ya mudah-mudahan pariwisata kita kembali pulih ya, karena kan digadang-gadang menjadi sumber devisa yang utama. Ya kan? Amin, Bu. Ya, Amin, Bu. Bu. Amin, Bu. Kalau di Morotai itu ada Pulau Dodola, ya. Ya, betul, Bu. Saya ke Dodola. Resortnya apa yang penginapan itu ya? Lupa saya di resort. Jababeka, Bu. Oh Jababeka iya, Resort, Bu. Jababeka Resort. Tapi kemarin tuh saya nginep di mana ya? Lupa saya. Ada resort apa gitu ya. Tapi penginapannya ada resort-resortnya lupa. Tapi kalau nanti saya lihat lagi di ini, jadi ingat sih Morotai, Ternate, Ya, Bu. Kampus Sulut. Nah itu kan deket itu, ya kan? setengah jam aja perjalanan dari ini. Ya, jadi pariwisata itu sekarang jadi primadona ya, karena memang kita kaya sekali ya dengan potensi alam ya, alam kuliner, budaya banyak banget. Oke, siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Kayaknya tadi dari jauh siapa lagi, Mas Satria? Siap, ada Saudari Ellen dan Saudara Riki, Bu, dari Pemda Kota Kupang, Bu. Oh iya. Salah satu putra terbaik NTT, Bu, yang dipromosikan, Bu. Siap. Iya. NTT itu sekarang lagi menjadi primadona juga loh. Keren banget. Saya belum kesampaian tuh pengen ke NTT. Pengennya sambil penelitian gitu ya. Siap, mungkin nanti setelah Saudari Ellen lulus, Bu, mungkin ada permohonan narasumber mungkin, Bu. Mana Bu Ellen memperkenalkan diri? Ibu atau Bapak? Siap, Bu. Izin, Bu. Silakan. Izin memperkenalkan diri. Nama Ellen Lian, asal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Bu. Saat ini tugas belajar di ya, Bu. Izin, Bu. Kalau Lake Kupang itu di mana? Lake Kupang. Di Kupang di Sulawesi Utara, Bu. Sulawesi Utara ya, bukan di NTT ya. Nah itu juga salah satu destinasi
Super prioritas ya. Super prioritas ya. Likupang. Likupang betul atau enggak? Atau prioritas aja? Atau pakai super prioritas? Oke, ada lagi nggak yang memperkenalkan diri yang jauh-jauh, yang mungkin nggak ketemu di IPDN, ketemunya di ruang virtual? Selain Ibu Ellen, Pak Rio, ada siapa lagi tadi Mas Satria yang Siap. dari Siap, Bapak Ricky Johannes, Bu. Salah satu Pak ini, Bu. Ricky. Putra terbaik, Bu. Salah putra terbaik NTT, Bu. Iya, mana Pak Riki? Mohon izin, Bu. Nah, Pak Riki, iya Pak Riki. Izin Sinyal bagus, memperkenalkan diri, Bu. sinyalnya bagus ya di sana, lumayan ya kayaknya. Lumayan, Bu. Hari ini lagi lumayan bagus, Bu. Oh iya, cerah ya, cerah di sana, lagi cerah. Karena Lagi sekarang mendung-mendung juga, Bu. lagi mau masuk musim penghujan ya kan? Ya silakan Pak Siap, Bu. Riki. Mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Nama Ricky Demisel Johannes, Bu. Dari Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang juga, Bu. Sama tugas belajar ke IPDN, Bu. Oh, dinasnya di mana? Kemarin jadi ajudan wali kota Kupang, Bu. Sekarang? Tugas Sekarang bagian tugas belajar, Bu. Kalau tugas belajar itu berarti di ini ya, dibebas tugaskan gitu Bebas ya? tugaskan. Siap, Ibu. Iya, berarti harus belajar, bisa mengeksplor ya, lebih fokus ya untuk belajarnya. Oke, kita lanjutkan ya, nanti di sela-sela sambil berkenalan. Ya mungkin sebentar lagi lah ini ya, karena pertemuan pertama itu nggak boleh terlalu serius-serius, terlalu ini gitu ya, Mas Satria. Siap, Ibu, izin. Ya, jenis-jenis perencanaan. Nah, ini secara umum perencanaan dibagi 3. Nanti bisa di ini ada rencana strategis, rencana taktis, integrasi dan lain-lain. Rencana induk itu berdasarkan tingkatannya ya, rencana operasional, rencana jangka panjang ya, ini berdasarkan jangka waktu, rencana jangka menengah. Makanya di rencana pembangunan itu ada RPJPD kalau yang daerah ya. Kalau yang nasional RPJP. Kemudian ada RPJMD. Kemudian kalau di dinas itu ada Rensra misalnya. Kemudian ada RKPD. Itu rencana jangka pendek. Ini elemen perencanaan konsep pembangunan. Nah, ini saya kalau ini misalnya apa yang dimaksud pembangunan? Nah, ini kita ini satu ini lagi ya sebelum kita akhiri. Nanti selebihnya bisa ini tentang kesenjangan pembangunan. Mari kita cermati apa yang ya ini kan tadi terdiri dari ini kita dari beberapa problem-problem dan tantangan yang harus kita hadapi yang ada di depan mata kita. Ini kalau kita bicara pembangunan di Indonesia ya. Ketimpangan wilayah. Disparitas ya, ketimpangan. Kalau misalnya kita lihat pertumbuhan di Jakarta, pembangunan ini juga semakin pesat. Yaitu pembangunan jalan layang dan MRT misalnya, ini terus Iya, betul sekali ya. Tapi ini sayangnya pembangunan ini belum merata di seluruh Indonesia ya. Seperti di Padang saja. Ya, jadi ketidakmerataan pembangunan. Tadi kalau tadi ya jadi pembangunan wilayah yang belum seimbang gitu ya. Mengapa gitu? Termasuk diantaranya adalah salah satunya ketidakmerataan penduduk juga ya. Penyebaran penduduk juga yang tidak merata. Kepadatan penduduk ya, yang Pulau Jawa itu hampir 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa yang luasannya hanya 7% ya, atau pemerintah kita 8%. itu berani membangun Indonesia secara merata, nggak cuma di Jakarta.
balik lagi. Ini problem-problem dan terhambat. Sedangkan Putri tidak mendapat formal ketika berasal dari Ya, jadi ketidakmerataan itu antara lain antara rural dan urban. Walaupun sekarang ada alokasi dana desa ya, ada dana desa. Mudah-mudahan ini adalah salah satu juga yang diharapkan bisa itu tadi ya, lebih memeratakan pembangunan antara desa dan kota untuk juga mengantisipasi tidak terjadinya urbanisasi gitu ya. Karena sekarang desa juga dikembangkan dan ada alokasi dana pembangunannya. Kemudian pengembangan kawasan barat dengan kawasan timur. Ya, selain perkotaan. Nah, gimana caranya ya antara desa dan kota itu juga ada linkage gitu ya, urban rural linkage misalnya. Nah, pusat-pusat pertumbuhan kita harapkan juga lebih menyebar gitu ya. Nah, ini salah satu ini adalah ilustrasi. kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi. Nah, ini termasuk salah satu persoalannya adalah stunting di kita ya. Stunting itu apa ya? Stunting. Kalau menurut hasil sensus penduduk 2020 itu sebenarnya proporsi penduduk ya, proporsi penduduk dari generasi Y dan generasi Z itu kan 60% lebih ya. Dan hampir 70% tenaga kerja kita, karena kan kita sudah masuk di bonus demografi. Jadi usia-usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Artinya angka ketergantungan itu menjadi lebih rendah. Hanya ternyata hampir 60% dari usia produktif itu pernah stunting ketika di masa-masa golden age-nya lah ya, di masa-masa pertumbuhan emasnya. Nah, itu juga menjadi salah satu ya, mudah-mudahan walaupun kita sudah bertekad ya bahwa pada tahun 1945 itu adalah Indonesia emas gitu ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Walaupun tadi fakta-faktanya menunjukkan gitu ya bahwa hampir 60% lah ya dari usia produktif saat ini itu pernah stunting. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ya pada kualitas ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi ya, terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD
harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Nah, ini yang saya maksud tadi ya. 60% usia produktif itu pernah stunting. Stunting itu tadi kan mengalami gizi buruk, pertumbuhan fisiknya juga terganggu gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat Dewi itu normal, bagus gitu ya. Tapi Putri, nah itu tadi dia mengalami stunting. Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% Apalagi dengan terbawah situasi pandemi yang barusan kita garis hadapi, yang kemiskinan. lagi kita hadapi Sangat ya. mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Jadi Gagal yang panen, berada di kehilangan poverty line ya, pekerjaan, garis atau kemiskinan sakit itu bisa ya menyebabkan yang setiap mereka saat dia jatuh bisa miskin. jatuh ke bawah. Nah, ini potret pendidikan mungkin di Harapan saya pelosok-pelosok pemerintah daerah. bisa membantu lah, ya khususnya untuk biaya pembangunan, fasilitas pengajarannya, ya untuk kesejahteraan guru itu. Nah, ini termasuk salah satunya yang sudah digagas ya, Bapak Presta Laut. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi Nah, lengkap? ini yang diharapkan tadi ya, negara hadir melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif gitu ya, partisipatif dan keberpihakan tadi ya. Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Ya, kesempatan yang sama. Nanti juga dikaitkan dengan Sustainable Development Goals ya. Jadi education for all gitu kan. Kemudian gender empowerment dan lain-lain. Jadi tujuan perencanaan, tujuan pembangunan yang berkelanjutan ya. Saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Jadi materinya nanti saya share di ini. Kemudian tidak hanya sebatas pada materi ya. Tadi bisa mengeksplor lagi materi-materi dari referensi yang tadi sudah saya infokan di awal ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Siap, cukup Ibu, izin. Oke, kalau begitu pertemuan hari ini cukup sekian. Jangan lupa ya link presensinya diisi. Jadi itu presensi itu diisi setiap kali sesuai dengan jadwal perkuliahan ya. Karena kan nanti ada timestamp-nya, jadi sesuai jadwal. Waktu Indonesia bagian barat. Meskipun mungkin di
Ini sudah mulai sore ya, sudah sore banget mungkin di Kupang. Siap, di Maluku sudah gelap, Bu. Iya, sudah gelap. Oke, baik. Pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, terima kasih. Selamat sore Ibu, izin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya tuh baru kelihatan nih orang-orangnya. Nanti sambil kenalan lagi berikutnya ya. Sambil kita berkenalan lagi.